Guru adalah pilar penting dalam sistem pendidikan. Namun di Indonesia, kesejahteraan guru itu masih menjadi isu yang krusial. Meskipun peran mereka sangat vital dalam mencetak generasi penerus bangsa, banyak guru itu yang belum menikmati kesejahteraan yang layak. Nah, ada beberapa nih yang perlu disampaikan yang udah aku catat sebelumnya. Pertama itu rendahnya gaji guru. Salah satu alasan utama mengapa guru di Indonesia itu belum sejahtera adalah rendahnya gaji yang mereka terima. Gaji guru, terutama mereka yang berstatus honorer, seringkali jauh di bawah standar kehidupan yang layak. Nah, menurut data dari Kemendikbud, banyak guru honorer yang hanya mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional atau UMR. Bahkan ada yang hanya menerima 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, sulit bagi guru untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi untuk mencapai kata kesejahteraan. Yang kedua, status guru honorer. Status kepegawaian guru juga menjadi faktor penentu kesejahteraan mereka. Di Indonesia ada dua jenis status kepegawaian guru, yaitu guru PNS, pegawai negeri sipil, dan guru honorer. Guru PNS biasanya menerima gaji yang lebih tinggi dan mendapatkan tunjangan serta fasilitas lainnya. Namun proses untuk menjadi guru PNS sangat kompetitif dan memakan waktu yang lama. Akibatnya banyak guru yang bertahun-tahun bekerja dengan status honorer tanpa kepastian untuk diangkat menjadi PNS. Status ini itu membuat mereka rentan terhadap ketidakpastian kerja dan kesejahteraan yang rendah. Kurangnya tunjangan dan fasilitas itu yang nomor 3. Selain gaji pokok yang rendah, tunjangan dan fasilitas yang diterima guru juga seringkali tidak memadai. Guru PNS memang mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan profesi dan tunjangan kinerja, tetapi guru honorer seringkali tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Selain itu, fasilitas penunjang seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, dan fasilitas perumahan seringkali tidak tersedia bagi guru honorer. Kekurangan ini berdampak signifikan pada kesejahteraan mereka, terutama dalam jangka panjang. Dan yang keempat itu beban kerja yang berat. Guru di Indonesia seringkali menghadapi beban kerja yang berat. Selain mengajar di kelas, mereka juga harus menangani berbagai tugas administratif, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dan mengikuti berbagai pelatihan. Beban kerja yang tinggi ini tidak sebanding dengan kompensasi yang mereka terima. Banyak guru yang merasa terbebani dan kelelahan karena harus bekerja melebihi jam kerja standar tanpa mendapatkan bayaran lembur yang layak. Yang kelima, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga mempengaruhi kesejahteraan guru. Guru yang mengajar di daerah perkotaan cenderung mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengajar di daerah pedesaan atau yang terpencil. Selain itu, akses terhadap fasilitas penunjang seperti transportasi, perumahan, dan kesehatan juga lebih baik di perkotaan. Di sisi lain, guru di daerah pedesaan seringkali harus menghadapi kondisi kerja yang lebih sulit dengan fasilitas yang minim, namun dengan gaji yang tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah. Yang keenam, kurangnya pengakuan dan apresiasi. Kurangnya pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru juga menjadi faktor yang menghambat kesejahteraan mereka. Meskipun peran mereka sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, profesi guru seringkali kurang dihargai oleh masyarakat. Banyak guru yang merasa bahwa usaha dan dedikasi mereka tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal, baik secara moral maupun materi. Kurangnya apresiasi ini juga dapat mengurangi motivasi dan semangat kerja guru. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah yang kurang optimal. Kebijakan pemerintah itu terkait kesejahteraan guru juga seringkali kurang optimal. Meskipun ada berbagai program
untuk meningkatkan kesejahteraan guru, implementasinya seringkali tidak berjalan lancar karena faktor birokrasi dan administratif. Misalnya nih, program sertifikasi guru yang seharusnya memberikan tunjangan profesi bagi guru yang sudah tersertifikasi, dalam prakteknya masih menghadapi banyak kendala. Banyak guru yang sudah lulus sertifikasi namun belum menerima tunjangan yang dijanjikan karena masalah birokrasi dan administrasi. Selain itu juga kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi PNS seringkali berjalan lambat dan tidak merata. Dan 8, tingkat pendidikan dan pelatihan guru. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima guru juga mempengaruhi kesejahteraan mereka. Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan profesional yang berkelanjutan cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan tunjangan yang lebih baik. Namun, banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan mengikuti pelatihan profesional karena berbagai alasan, termasuk biaya yang tinggi dan keterbatasan waktu. Kemudian, tantangan sosial dan ekonomi. Tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia secara umum juga berdampak pada kesejahteraan guru. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial membuat banyak guru harus menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Selain itu, banyak guru yang juga harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, yang tentunya berdampak pada fokus dan energi yang bisa mereka curahkan untuk tugas mengajar. Kesejahteraan guru di Indonesia itu masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Rendahnya gaji, status kepegawaian yang tidak pasti, kurangnya tunjangan dan fasilitas, beban kerja yang berat, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya pengakuan dan apresiasi, kebijakan pemerintah yang kurang optimal, tingkat pendidikan dan pelatihan yang belum memadai, sampai tantangan sosial dan ekonomi, itu adalah faktor-faktor yang menghambat kesejahteraan guru. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan guru diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan implementasinya berjalan lancar. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap profesi guru. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan bangsa.